Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kini berstatus level 1 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hanya wilayah Jabodetabek, namun sebagian wilayah Jawa, Bali masih berstatus level 1. Dengan status level 1 PPKM, tempat belanja, restoran, bioskop, hingga tempat ibadah diperbolehkan diisi hingga 100% kapasitasnya. Namun pelonggaran ini kerap menjadi celah bagi masyarakat, mengakibatkan protokol kesehatan kerap digaungkan oleh pemerintah sedikit longgar. Di sejumlah tempat umum misalnya, kian banyak yang tidak menggunakan masker, bahkan juga menjaga jarak. Lantas, apa yang dilakukan oleh pemerintah serta pihak terkait agar pelonggaran tidak membuat masyarakat menjadi euforia dan tidak menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan penyebaran corona di kemudian hari? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya mungkin positifnya bahwa masyarakat menyambut baik saat ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali. Angka positivity rate juga memang sudah ditekan pemerintah. Bahkan Presiden sudah mengizinkan melepas masker untuk wilayah terbuka. Sudah terlihat ini euforia dari masyarakat karena pelonggaran ini seakan-akan udah nggak ada lagi coronanya atau bertanya-tanya kita sudah memasuki endemi atau tidak ya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir Dr. Faris Nurwidya sebagai dokter spesialis paru. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga telah tersambung dok dengan dua narasumber saya mulai dari Prof. Zubairi Jurban yang merupakan Ketua Satgas COVID-19 dan juga Dr. Syahril Mansyur Jubir dari Kemenkes. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertama kali saya ingin ke Dr. Syahril Mansyur sebagai Jubir Kementerian Kesehatan. Ada banyak anggapan masyarakat dengan pelonggaran ini dokter bahwa jangan-jangan kita sudah memasuki masa endemi atau karena baiknya kita mengendalikan pandemi COVID-19 kita sudah selesai dengan corona ini. Tapi dari Kemenkes seperti apa dokter? Ya, terima kasih. Ini pertama harus kita syukuri bahwasanya keadaan ini merupakan keadaan yang bagus bagi kita dalam rangka pandemi COVID ini sudah sangat terkendali, ya. Nah, tentu saja pertimbangan yang sangat matang diambil oleh Bapak Presiden. Banyak parameter atau indikator yang menjadikan keputusan itu. Sehingga masa pandemi ini dikatakan terkendali dan kita masuk dalam masa transisi. Ditandai dengan kelonggaran-kelonggaran atau pelonggaran-pelonggaran dalam aturan yang selama ini ketat. Contoh pemakaian masker secara bertahap saat ini dilakukan boleh memakai tanpa masker di area yang terbuka. Kemudian persyaratan perjalanan tanpa tes antigen atau PCR lagi. Kemudian level PPKM yang saat ini rata-rata 1 dan 2. Itu adalah bentuk-bentuk kesiapan kita untuk masuk ke dalam masa yang betul-betul kita harapkan nanti apabila keadaan ini stabil dalam waktu sekitar 6 bulan, maka kita akan masuk dalam masa endemi. Nah, parameter yang lain diantaranya adalah laju penularan, Mbak, ya, di bawah 1 yang dulu 0,98, 0,98, yang tentu saja ini menjadi syarat bagi kita untuk menyatakan kita dalam masa yang terkendali. Di samping ada indikator yang lain, contohnya keterisian tempat tidur, kemudian angka kematian maupun positivity rate. Yang ini harus kita kawal, kita evaluasi ya sekitar 6 bulan ke depan. Terima kasih. Baik, mungkin saya minta tanggapannya Prof. Zubairi Jurban. Sebenarnya Indonesia baik dalam penanganan pandemi COVID-19 bahkan juga berkaca dengan negara-negara lain. Apa karena memang paling besar adalah vaksinasi? Kalau kita selesai dengan vaksinasi, mungkin tidak ya akan kasus naik lagi atau seperti apa? Apalagi ini prokesnya sudah longgar, Prof. Iya, vaksinasi juga tidak bisa menjamin total. Jadi kita tahu bahwa Amerika, Inggris, Eropa vaksinasinya juga sudah banyak banget. Namun kasus baru Amerika sekarang per minggu masih 500.000 lebih. Jadi lebih dari 70.000 kasus per hari. Jadi
Jadi yang penting memang keseluruhannya, dan kita juga harus menilai juga keterisian rumah sakit. Tapi memang benar bahwa sekarang kita amat sangat rendah, jadi amat sangat kecil kemungkinan penularan di lapangan sekarang. Walaupun begitu, karena belajar dari pengalaman negara lain, tolong diingat waktu di Nagong Sipaca itu pergerakan masyarakatnya sekitar 1 M itu memerlukan ledakan di Hong Kong, disusul di Shanghai, kemudian di Xi'an. Nah, itu kita tentu tidak mau mengalami hal seperti itu. Jadi saya kira keputusan pemerintah tepat, tidak menghilangkan total PPKM, namun sesuai dengan daerahnya ada yang level 1, 2, dan 3. Jadi saya kira pengambilan keputusan yang cukup tepat dan sesuai dengan seperti biasanya selalu dievaluasi secara berkala dari waktu ke waktu. Sehingga kalau ada lonjakan, ya kembali. Baik. Nah ini terakhir mungkin untuk Dr. Syahril, masukan dari Prof. Zubairi Jurban bahwa baik dengan level PPKM-nya berbeda-beda tiap daerah, tapi menurut saya dan menurut masyarakat nggak ada bedanya. Mobilitas masyarakat itu semua tetap tinggi dan kalau tidak terkendali bisa terjadi seperti negara-negara lain. Lonjakan kasus lagi. Bagaimana dari Kemenkes? Ya, jadi sebetulnya ini harus kerja bareng, Pak ya, dengan disiplin yang tinggi bagi kita semua, bahwasanya kalau kelonggaran-kelonggaran ini adalah dalam rangka mempersiapkan kita semua, kita jaga semua. Artinya dengan kita masker boleh di ruang terbuka, bukan berarti kita tidak membudayakan hidup sehat dengan bermasker yang selama ini sudah bagus dengan protokol kesehatan. Jadi saat ini kewajiban bersamalah kita untuk menjaga ini sebagai bagian dari kita untuk menuntaskan atau mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Dr. Syahril Mansyur, Jubir Kemenkes. Nanti kita akan juga kembali bertanya kepada Prof. Zubairi Jurban, tapi mungkin saya ke Dr. Faris terlebih dahulu. Dok, sebenarnya kalau sekarang kan kita seperti nggak khawatir ya dengan adanya COVID-19. Tapi untuk di rumah sakit sendiri saat ini masih ada tidak sih kasus infeksi baru yang masuk? Atau mungkin jangan-jangan sudah ada indikasi dengan berbeda gejalanya dari sebelumnya atau seperti apa? Ya, di rumah sakit masih merawat. Ya, di Wisma Atlet juga masih merawat. Per hari ini sekitar 16 yang dirawat. Sebagian besar tentunya ada gejala gitu, ada komorbid. Terus di salah satu rumah sakit vertikal di ruang perawatan yang semi intensif begitu ya, juga masih ada yang dirawat. Dan ini memang keadaannya belum sampai 0 ya, masih ada yang dirawat dengan gejala, ada yang dengan komorbid, dan kita harus tetap memperhatikan bahwa kasus-kasus yang tidak divaksin itu masih ada, sehingga masih ada celah untuk bisa virusnya menginfeksi dan menimbulkan gejala. Jadi saya merasa dari sekian instrumen protokol kesehatan yang paling sederhana yang masih harus dipertahankan adalah sebetulnya masker. Walaupun misalnya di ruang terbuka sudah dibolehkan, tapi tentunya kalau ruang terbukanya itu padat dengan kerumunan, ya masker wajib. Dan kalau kita kesulitan misalnya buka tutup masker, ya pertahankan saja maskernya. Ya, apalagi sekarang di tempat wisata, kita tahu ada beberapa tempat yang cukup berisiko seperti di kamar mandi, itu adalah tempat yang tertutup, jadi masyarakat jangan sampai lupa mengenakan maskernya. Kalau untuk perlakuan pasien COVID-19, samakah SOP-nya dengan dulu, diisolasi dengan pengawasan ketat atau seperti apa? Tentunya kita menjalankan panduan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dan perbedaan itu berdasarkan dengan derajat penyakitnya. Dan kita ketahui indikasi untuk rawat rumah sakit itu adalah derajat sedang, ada juga derajat berat ya yang mengancam jiwa juga ada, tapi terapi berdasarkan atau pemilihan modalitas terapi berdasarkan dengan derajat penyakitnya. Baik, nanti sesaat lagi saya tanya kepada Prof. Zubairi Jurban bahwa seperti kita ketahui seakan-akan dunia ingin memasuki fase endemi. Tapi yang paling dikhawatirkan bahkan WHO juga mewarning adalah mutasi virus baru. Ini yang paling dikhawatirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.